真是做彻头彻尾的误导。2把不够，那就尝尝6把。我现在只是飞禽走兽类怪兽生存了，这简直是植物性怪兽的追版。 Masih berlokasi di daratan Australia Selatan. Tepatnya, di sebuah pulau yang menyimpan banyak misteri di dalamnya, yaitu Pulau Berkabut. Diperlihatkan, Lao Feng yang telah selesai beristirahat di sebuah gua bawah tanah, setelah terlepas dari serangan ranting-ranting pohon willow di episode sebelumnya. Merasa staminanya telah kembali pulih, ia pun memutuskan untuk kembali ke permukaan, untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan pohon willow, yang sebelumnya telah menyerangnya. Dan dia pun membuat rute perjalanan lain, untuk menghindari kontak fisik, dengan ranting-ranting willow yang tadi mengejarnya. Namun saat di pertengahan jalan, Lao Feng berhenti sejenak, saat mendengar suara Liao, yang saat itu, sedang bermain kejar-kejaran dengan ranting-ranting willow yang tadi mengejarnya. Liao yang sedang sibuk meladeni ranting-ranting willow, tiba-tiba, mendapat panggilan dari Venina. Di sini Liao mengatakan, kalau dia belum bisa menemukan Lao Feng. Dan dia masih terus mencari cara untuk menemukannya. Dan bukan itu saja, selain untuk menemukan Lao Feng, dia juga bisa mendapat uang yang banyak. Karena saat ini, ia telah menemukan lusinan roh tanaman, di satu tempat yang sama. Sementara Lao Feng, yang saat itu tengah menguping pembicaraan Liao dan Venina, yang mungkin bisa bermanfaat untuknya. Sementara Liao, ia masih terus berbicara dengan Venina, dan membahas tentang kejadian-kejadian aneh di Pulau Berkabut ini. Di mana tempat tersebut, ia tak melihat ada satupun monster yang berkeliaran di dalam pulau. Tapi dia malah menemukan sejumlah roh tanaman, yang sangat banyak. Saat ini, ia telah menemukan 9 pohon willow raksasa, yang diketahui, jika jantung dari pohon willow yang berusia 10.000 tahun, akan sangat berharga bagi Istana Dewa Perang. Setelah mendengarkan semua dari Liao, Lao Feng pun langsung berselancar membuka jendela Google untuk mencari lebih banyak informasi tentang roh tanaman. Dan tak lama kemudian, ia pun mendapati sebuah web yang membahas tentang pohon willow tersebut. Di situ tertulis, apabila roh tanaman ini disebut juga dengan pohon willow tingkat super yang memiliki kesadarannya sendiri. Pohon willow yang berusia 10.000 tahun dapat tumbuh hingga mencapai diameter 1 meteran. Sedangkan jantung pohon willow yang berusia 1000 tahun, dapat meningkatkan ketahanan fisik, yang lebih tinggi dari darah naga yang pernah ia dapatkan. Dan yang lebih menggiurkannya lagi, Raja pohon willow yang ada di depannya, memiliki diameter lebih dari 3 meter. Yang berarti, pohon willow itu memiliki usia, lebih dari 10.000 tahun. Dan pastinya, jantung dari pohon willow tersebut, memiliki efek yang sangat menakjubkan. Di saat itu, Liao pun sempat berhayal. Jika dia berhasil mendapatkan jantung pohon willow tersebut, dirinya pasti, akan dapat menerobos, menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sementara Venina, ia pun sama berhayal, kalau mereka bisa mendapatkan 8 jantung willow 1000 tahun, ditambah dengan 1 jantung willow 10.000 tahun. Maka sudah pasti, nama mereka akan mengguncang seluruh sistem Dewa Perang. Tapi sayangnya, Liao bukanlah tandingan dari Raja Pohon Willow yang berusia 10.000 tahun, yang tepat berada di depannya. Oleh sebab itu, Liao pun bermaksud meminta bantuan pada keluarga Bolinas, agar dia dapat menaklukkan pohon tersebut. Selain itu, ia pun berpikir, kalau di Pulau Berkabut ini, masih ada roh tanaman lain. Karena dengan adanya pohon willow berusia 10.000 tahun yang ia temukan, maka bisa dipastikan, di salah satu tempat di pulau ini, masih ada roh tanaman lain, yang lebih kuat dari pohon willow tersebut. Di mana hal itu, tak akan bisa ia tangani seorang diri. Dan tujuan Liao saat ini adalah, ingin memanfaatkan kekuatan dari keluarga Venina, yaitu keluarga Bolinas. Dengan memberikan mereka imbalan, yang berupa beberapa roh tanaman. Dan kehadiran mereka juga akan sangat membantu, dalam perburuan mencari Lao Feng. Saat itu, Liao meminta, jika orang-orang yang akan membantunya, harus yang memiliki armor Dewa Hitam, ataupun Master Mental, agar Lao Feng tidak dapat lagi untuk melarikan diri.
Setelah mengetahui informasi tentang pohon willow, Lao Feng pun kembali ke gua bawah tanah, karena merasa saat ini, tempat itulah yang paling aman. Saat itu, Lao Feng yang telah mengetahui bahwa Liao akan dikirimi bala bantuan. Ia pun tak mau tinggal diam, dan memutuskan untuk meminta bantuan pada aula bela diri Jixin. Namun saat mengingat markas aula bela diri Jixin, yang berada di pangkalan Hongning, yang jaraknya lebih dekat dari Australia Selatan, dibandingkan markas keluarga Bolinas, Lao Feng pun memutuskan untuk menunggu selama 2 jam, barulah hal tersebut ia laporkan pada aula bela diri Jixin. Itu dikarenakan, jika saat ini dia memberitahukan hal tersebut, sudah pasti, aula bela diri Jixin lah, yang terlebih dulu sampai di Pulau Berkabut. Dan jika itu terjadi, Liao pasti akan segera pergi, dan ia tak lagi memiliki kesempatan untuk menghabisi Liao. Apalagi jika diingat kalau, Liao adalah seorang yang kejam dan licik. Maka bisa dipastikan, di kemudian hari, ia tidak akan lagi memiliki kesempatan, untuk menghadapi Liao secara langsung. Di sisi lain, jika Liao terus dibiarkan hidup, maka nyawa ayah, ibu dan adiknya lah yang akan terancam. Mengingat hal itu, Lao Feng pun berencana meminta bantuan pada aula bela diri Jixin untuk melawan keluarga Bolinas, agar dia bisa dengan leluasa menyelesaikan urusannya dengan Liao, tanpa ada yang mengganggu. Sementara, di markas keluarga Bolinas, di satu ruangan terlihat beberapa orang penting yang sedang berdiskusi, serta kemunculan 3 orang pria berjubah, yang diketahui, 3 orang inilah yang akan membantu Liao untuk menumbangkan pohon willow di Pulau Berkabut. Di mana ketiga pria berjubah ini adalah teman baik seperjuangan. Di mana di antaranya, yang berada di sisi kiri, bernama Ivan, si bayangan darah, yang katanya, sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Dan yang satunya lagi bernama Keita, si beruang hitam, memiliki postur tubuh yang paling besar. Dan juga seorang pria yang paling berbahaya, yang bernama Ketlan, yang merupakan salah satu anggota keluarga Bolinas. Dan kemudian, tanpa basa-basi, mereka bertiga pun langsung OTW ke benua Australia Selatan. Setelah kepergian mereka, para petinggi dari keluarga Bolinas pun langsung berdebat hebat. Mereka merasa khawatir dengan Ketlan, yang pergi ke Pulau Berkabut, dengan membawa beberapa temannya. Takutnya, Ketlan akan terbuai keserakahan, dan hanya akan memberikan beberapa roh tanaman pada mereka. Tapi semua prasangka itu, ditepis oleh si patriark dari keluarga Bolinas. Si patriark mengatakan bahwa, Ketlan adalah anak jenius dari keluarga Bolinas, yang jika semakin kuat dirinya, maka akan semakin baik pula bagi keluarga tersebut. Dan jika Ketlan ingin menjadi patriark, dia pasti sudah menjadi patriark 3 tahun yang lalu, kata si patriark. Ketlan juga memiliki julukan Sang Iblis Ilusi. Dan dia adalah seorang praktisi kuat, yang sempat diperebutkan oleh aula bela diri Jixin dan Lady N. Keluarga Bolinas yang dapat bergabung ke aliansi HR pun, sebagian besar karena bergantung pada Ketlan. Dengan begitu, setiap keinginannya, tak bisa ditentang oleh keluarga Bolinas. Sementara di sebuah tempat berbeda, tepatnya di dalam sebuah jet tempur milik aula bela diri Jixin, yang saat itu terbang dengan kecepatan penuh, menuju ke benua Australia Selatan. Terlihat saat itu, 2 orang awak jet tempur tersebut, sedang membahas tentang Lao Feng, yang telah membuat heboh aula bela diri Jixin, karena menemukan harta karun berharga, yaitu pohon willow emas, berusia ribuan tahun. Dan menurut aula bela diri Jixin, menemukan harta karun tanpa pemilik, dan mengirimkannya kembali setelah dikonfirmasi, maka penemunya akan mendapat bagian sebanyak 10%. Yang artinya, Lao Feng setidaknya bisa mendapatkan jantung pohon willow yang berusia 1000 tahun. Sedangkan kedua orang yang dikirim ini, karena mereka yang akan melakukan pertarungan dengan pohon willow, serta membawa jantung willow tersebut, maka mereka berhak mendapat bagian sebanyak 30%.
Dan diketahui, salah satu pria tersebut bernama Bingsan, si pengendali es. 若非必要，真需要你出手，那局面一定很糟。那这30%的份额， Sementara Lao Feng, yang menyadari kedatangan orang-orang dari keluarga Bolinas, ia pun langsung beranjak keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat saat itu, Lao Feng memantau pergerakan dari orang-orang yang datang. Di mana saat itu, Lao Feng sebisa mungkin, untuk tidak menggunakan kekuatan mentalnya, agar tidak terbaca oleh lawan. Dan setelah beberapa saat melakukan pengamatan, Lao Feng pun memperkirakan, di antara keempat orang tersebut, Ketlanlah yang paling harus diwaspadai. Sementara Liao, tampak saat itu, ia mengatakan pada Ketlan bahwa terdapat Raja Pohon Willow, yang berdiameter 3 meter, yang memiliki cabang-cabang berwarna emas, yang sangat sulit untuk dihadapi. Yang apabila terlilit oleh cabang tersebut, bahkan Ketlan sekalipun, pasti akan mati seketika. Dari aksi yang dilakukan Ketlan, Lao Feng pun akhirnya tahu, kalau ternyata, musuh yang dia hadapi kali ini, merupakan seorang master mental, sama seperti dirinya. Sementara Liao, setelah sampai di tempat yang mereka tuju, ia pun, langsung menunjukkan pada Ketlan, pohon willow yang paling besar, yang merupakan raja dari pohon willow lainnya. Selain itu, cabang-cabang emasnya, sanggup untuk menutupi, dan melindungi pohon willow lain di sekitarnya. Setelah mendengarkan penjelasan Liao, Ketlan pun mulai menganalisa terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk melawan pohon willow tersebut. Hingga akhirnya, Ketlan pun memperkirakan, tiap ranting emas dari pohon willow, memiliki panjang sekitar 200 hingga 300 meter. Dan itu cukup untuk menembus tanah, dan melindungi bagian-bagian akarnya. Maka dari itu, untuk memotong akarnya, pasti akan jauh lebih sulit dibanding memotong langsung cabangnya. Setelah selesai menganalisa, Ketlan pun memutuskan untuk melawan Raja Pohon Willow seorang diri, dan menugaskan Liao dan kedua temannya untuk melawan pohon willow yang lain. Di sisi lain, Lao Feng yang melihat kekuatan mental yang kuat yang dimiliki Ketlan, di mana saat itu Ketlan mampu mengendalikan 14 pedang sekaligus. Dan bahkan, kedua temannya pun menggunakan armor Dewa Hitam, sama seperti milik Liao. Setelah menyimak pertarungan antara Ketlan dan Raja Pohon Willow, Lao Feng pun akhirnya tahu bahwa Ketlan adalah orang yang kuat. Mengingat saat itu, Ketlan dengan kekuatannya, sangat mudah untuk memotong ranting-ranting willow tersebut. Sementara ia sendiri, untuk memotong satu ranting saja, terasa sangatlah sulit. Kendati demikian, tusukan dari pedang-pedang, yang dikendalikan oleh Ketlan dengan kekuatan mentalnya, terasa jauh lebih lemah. Yang berarti, kekuatan mental yang dimiliki Lao Feng jauh lebih tinggi, dibanding kekuatan mental milik Ketlan. Ketlan yang telah berhasil menekan Raja Pohon Willow, ia pun langsung menginstruksikan pada Liao dan temannya, agar segera menyerang pohon willow yang lain dengan kekuatan penuh. Dan sampai akhirnya, si Raja Willow pun harus tumbang di tangan Ketlan, diikuti dengan munculnya jantung dari pohon willow, yang berusia 10.000 tahun. Melihat hal itu, Lao Feng pun tak membuang-buang waktu. Ia pun langsung menggunakan kekuatan mental miliknya, untuk mencuri jantung willow tersebut. Dan dengan taktik liciknya, Lao Feng pun berhasil mendapatkan jantung pohon willow, yang berusia 10.000 tahun, yang kini telah berada di tangannya. Dan ia pun, tak harus membuang banyak tenaga, untuk mendapatkan barang berharga tersebut. Dan akibat ulah Lao Feng tadi, akhirnya Liao pun, menjadi korban kemarahan Ketlan, dan tayangan ini, mengakhiri episode kali ini.